Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Hijrahnya Rasulullah. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Peristiwa sangat menyedihkan ini kemudian disebut dengan Tahun Duka Cita atau Amul Huzni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang sedang dirundung kesedihan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus digalakkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yathrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Kemudian pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yathrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ke-6 orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yathrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah II, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yathrib. Yathrib ini dulu sebelum nama Madinah. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yathrib. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Thur. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan pembekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak lazim dilalui oleh orang pada umumnya. Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'il diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Tidak lama kemudian, Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad SAW beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad, kudanya selalu tersungkur. Hal itu berulang kali sampai 4 kali. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Quba.
sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Langkah berikut Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka adalah orang Mekah. Sedangkan Ansar adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Setiap orang Ansar mengakui orang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku di seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut dengan piagam Madinah. Isi piagam Madinah yaitu yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam perperangan. Kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi dari Bani Auf. Kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. 8. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Dengan program-program cerdas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Madinah menjadi daerah yang sangat maju baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenallah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Anak-anak sekalian, untuk menambah wawasan kita terkait dengan sirah ini, mari kita baca kisah berikut dengan judul Teguran yang Tidak Menyakitkan. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya sambil menunggu saat sholat tiba. Tiba-tiba para sahabat datang, mereka mau pulang dari pesta makan daging. Terciumlah bau yang kurang sedap dalam majelis itu. Rasulullah SAW menyadari bahwa bau itu disebabkan oleh uap nafas seseorang akibat makan daging yang berlebihan. Rasulullah SAW juga menyadari bahwa orang yang bersangkutan akan malu jikalau ketahuan. Mengingat sebentar lagi akan melaksanakan sholat berjamaah, dan kalau orang yang mengeluarkan bau kurang sedap itu beranjak pergi berwudu, akan ketahuan sumber bau kurang sedap itu dari mana berasal, tentunya dia bisa malu. Beliau menginginkan pelaku merasakan kesalahannya itu tanpa diketahui oleh banyak orang. Rasulullah SAW melepaskan pandangannya pada semua yang hadir seraya memerintahkan, siapa yang makan daging hendaknya berwudu. Semua memakan daging, ya Rasulullah. Kalau begitu berwudulah kalian semua. Mereka bangkit pergi berwudu, termasuk orang yang menjadi sumber datangnya bau kurang sedap itu. Orang ini telah diselamatkan dari rasa malu berkat kecerdikan dan kelembutan akhlak Rasulullah SAW. Demikianlah keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad SAW dalam memperhitungkan tindakan sampai sekecil-kecilnya agar tidak melukai perasaan orang dan kehormatan orang lain. Baik itu
yang dilakukan oleh Rasulullah, semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Berikutnya anak-anak, di sesi terakhir pada pembelajaran kali ini, mari mengerjakan uji kompetensi, kerjakan di buku latihan kalian, kemudian nanti kita akan koreksi bersama-sama di akhir sesi. Terima kasih, dan saya Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.